warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nami Buddhaya, salam kebajikan, salam damai sejahtera. Untuk menyingkat waktu pada sore hari ini, maka acara selanjutnya adalah langsung dibuka oleh Ustadz Ainul Falah untuk membacakan doa pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang muslim mengikuti apa yang saya bacakan, bagi yang non muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita hadirkan hati kita sejenak, kita yakini doa-doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdirana ya Allah ya hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha indaka 'amad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Ainul Falah. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Lucy Herning Tias. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon duduk kembali hadirin.
Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy. Selanjutnya acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua FKUB. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kamelius Suratija. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kami mohonkan maaf Bapak Mardika Sirait bahwa tua kami Bapak Kiai Haji Muhammad Kiron tidak bisa hadir pada siang hari ini karena bersamaan dengan acara yang tidak beliau dapat tinggalkan, sehingga mewakilkan kami untuk menyambut kedatangan Bapak Mardika Sirait dan jajarannya. Yang terhormat Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Mardika Sirait beserta jajarannya, Pak Saiful yang mendampingi. Yang kami hormati seluruh pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati generasi muda FKUB, FKUB Peduli, juga FKUB Media FKUB, dan juga keluarga besar FKUB yang kami cintai. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kami bisa bertatap muka dengan Bapak Aris Mardika Sirait dalam Komnas Perlindungan Anak. Yang selama ini Pak, kami terus terang baru melihat Bapak di layar kaca televisi. Jadi sekarang ini kami merasa berbahagia bisa berhadapan langsung bersama ibu yang nggak pernah kelihatan. Hari ini kita bisa melihat ibu juga. Yang kedua, sebelum kami akan menjalankan acara lebih lanjut, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami akan memperkenalkan daripada beberapa pengurus jajaran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo. Dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo ini ada 6 agama Pak Mardika, yang setiap hari kita berkomunikasi, kita berkumpul, walaupun rapat itu dilaksanakan 1 bulan sekali, tetapi melalui koordinasi WhatsApp kami dengan pengurus maupun dengan keluarga besar FKUB bisa berkomunikasi setiap hari. Yang pertama adalah yang mewakili dari agama Muslim, ada Mas Sifat, berdiri Mas Sifat. Nah, ini yang mewakili agama Muslim. Lalu dari agama Katolik, saya mewakili agama Katolik. Lalu yang mewakili agama Kristen, Pak Manurung silakan berdiri. Ini dari agama Kristen. Lalu yang mewakili agama Hindu, hari ini kebetulan Pak Dede sedang pulang ke kampung, ke Bali, jadi menyampaikan salam pada siang hari ini. Lalu yang mewakili agama Buddha, Mas Niko bisa berdiri. Ya. Nah, dan yang mewakili agama Konghucu, Pak Iranto bisa berdiri. Nah, ini saudara-saudara kami semua yang setiap hari berkumpul dan bertemu di kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua, bahwa silaturahmi pada kesempatan pertama ini, Pak Mardika Sirait, kami ingin mendengar secara langsung bagaimana implementasi Komnas Perlindungan Anak itu di dalam perkembangan masyarakat saat ini. Bahkan Forum Kerukunan Umat Beragama ini ingin mengetahui sejauh mana, sehingga kedepannya kami mungkin bisa mendukung dan berpartisipasi apabila kegiatan-kegiatan tersebut relevansi dengan tugas-tugas sehari-hari Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo. Lalu yang berikutnya adalah silaturahmi ini. Semoga yang pertama nanti ada yang kedua dan seterusnya, sehingga dalam ke depan kita bisa sinergi ya untuk bagaimana sama-sama. Kalau kita umat beragama ini juga melayani dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Mungkin ada berbeda yang ditangani oleh Pak Mardika Sirait, tetapi sama-sama ini adalah menangani masyarakat, khususnya di tingkat Kabupaten Sidoarjo, dan mungkin kalau Pak Sirait sudah di tingkat nasional. Tapi alangkah baiknya kalau ilmu itu berbagi, sehingga kami bersama-sama untuk bisa bersinergi lagi. Nah, itu yang bisa kami sampaikan Pak Aris.
Semoga pertemuan kali ini akan membawa hikmah untuk kegiatan yang akan datang. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan pada sore hari ini ada kekurangan dan kurang kesempurnaannya. Sekali lagi, kami atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya acara keempat adalah sambutan dari Komnas Perlindungan Anak. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Aris Merdeka Sirait. Saya sudah diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan seluruh jajaran FKUB Kabupaten Sidoarjo. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang ingin saya tampilkan, saya peragakan sebagai kesetiaan saya untuk keberagaman umat beragama. Karena ini kekayaan bangsa Indonesia. Sekalipun ada pihak-pihak sedikit-sedikit begitu, tetapi dengan lahirnya FKUB ini justru memperjelas kerukunan umat beragama di Indonesia ini untuk satu peradaban yang sangat luar biasa di bangsa ini dengan mengedepankan rumah kita bersama dalam Pancasila itu. Hubungannya dengan Komnas Perlindungan Anak. Perjuangan Komnas Perlindungan Anak adalah kebebasan beragama sejak dini. Itu concern kita. Karena Konvensi PBB tentang hak anak itu secara universal mengakui kebebasan beragama yang melekat sangat fundamental dalam diri anak-anak di seluruh dunia, belahan dunia. Maka tidak ada satupun otoritas orang yang melarang, membatasi kebebasan beragama bagi sejak dini bagi anak-anak di bawah tentunya di bawah pengawasan dari orang tua. Karena apa Bapak Ibu? Kebebasan beragama itu adalah hak yang sangat fundamental. Jadi kalau tadi disebutkan apa hubungannya dengan FKUB? FKUB adalah sebuah kesepakatan di mana kebebasan beragama itu harus dihargai karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kalau orang tua punya hak asasi manusia, punya hak asasi, anak-anak juga punya hak asasi. Saya kira apa yang disampaikan tadi, FKUB harus berperan untuk memberikan masukan, memberikan bimbingan paling tidak di rumah kita sendiri terhadap anak kita. Karena kebebasan beragama itu bukan hanya pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Namun tetap di bawah pengawasan sesuai dengan usia perkembangan anak. Itu penting bagi kita. Karena apa yang sedang terjadi ini merupakan tanggung jawab kita. Ada fenomena yang sangat menakutkan bagi kelompok-kelompok tertentu menurut saya. Itu pengalaman empirik kita. Bahwa saat ini perlu diantisipasi oleh kita semua, termasuk FKUB. Saat ini sedang tren bagaimana penanaman paham-paham radikalisme dan ujaran kebencian. Jika itu ditanamkan sejak dini Bapak Ibu, maka negeri ini akan kewalahan untuk menghadapi itu. Ini sedang terjadi. Nah, bagi Komnas Perlindungan Anak itu adalah merupakan praktek-praktek untuk mencederai harkat martabat dari anak-anak. Demikian juga bagaimana anak-anak sekarang
sekarang itu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik tertentu yang tidak ada tanggung jawabnya dengan urusan anak-anak, itu sedang terjadi. Dan itu pekerjaan kita yang paling besar, termasuk Komnas Perlindungan Anak, untuk meluruskan. Jika itu terjadi Bapak Ibu, maka masa depan bangsa ini akan semakin suram. Karena akan menanamkan saling kebencian, saling mencurigai dan sebagainya. Padahal seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak harus dikedepankan hak-haknya untuk terpenuhi. Oleh karena itu kehadiran saya Bapak Ibu hanya mengingatkan saja. Jadi kalau ada hubungannya, ya tentu ada hubungannya bagaimana kita bekerja sama FKUB dengan Komnas Perlindungan Anak dengan perspektif, dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jadi saya ingin sampaikan kesempatan ini. Kalau ini tidak diantisipasi Bapak Ibu, tentu saya tidak mempersalahkan kelompok-kelompok yang menanamkan paham-paham. Anda bisa bayangkan Bapak, satu kelas, satu bangku itu bisa bermusuhan. Ini harus menjadi tanggung jawab kita. Karena ujaran-ujaran kebencian itu bisa memisahkan kita, khususnya pada anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengan lapang dada. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus bersatu, satu hati. Perbedaan itu adalah kekayaan kita, tidak mungkin kita sama-sama. Karena hari ini juga kita nggak sama, Pak. Ada yang keriting, ada yang tidak keriting, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang gemuk. Masa kita harus tinggi, besar, semua sama kan enggak, Pak. Karena itulah Tuhan menciptakan manusia itu tentu berbeda-beda, begitu, ya kan? Mungkin saya begini karena kurang gizi sejak kecil, Pak. Tapi kalau ada yang gemuk mungkin kelebihan gizi dan sebagainya, kan begitu. Jadi itu kita hargai, kita hormati, kita hormati. Oleh karena forum ini penting karena menyatukan semua lintas agama ya dengan perbedaan-perbedaan, pandangan dan sebagainya. Tapi kita bisa bersatu untuk menyelesaikan. Karena duduk bersama itu adalah bagian dari penyelesaian masalah. Komunikasi itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah. Tanpa ada komunikasi lintas agama tentu akan terjadi konflik di situ. Dengan FKUB ini adalah bagian dari itu, saling menghargai dan sebagainya. Saya sangat tunduk pada ketentuan-ketentuan kesepakatan sosial masyarakat yang bisa mempersatukan kita. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan di Komnas Perlindungan Anak dalam sektor dalam fokus anak-anak, ya tentu saat ini kan banyak terpengaruh dengan ini. Seringkali anak diajak-ajak kan gitu ya. Tapi bagaimana kemampuan orang dewasa kita membimbing anak kita supaya betul-betul anak memahami dan mengetahui apa yang menjadi fungsi anak. Saya kira sekali lagi terima kasih FKUB sudah berinisiasi mengundang Komnas Perlindungan Anak. Kita satu hati, mari kita selamatkan anak-anak kita dari paham-paham radikalisme, ujaran kebencian, supaya kita betul-betul menghargai negara ini adalah negara yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, solidaritas dan hak asasi manusia. Demikian yang sedikit saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, kesepakatan kita, bagaimana kita nanti kerjasama lebih lanjut untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dari kita semua ini, dari anggota-anggota FKUB yang mungkin mau bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh beliau. Kami memberikan waktu 15 menit mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dalam suasana kebinekaan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun.
Yang pertama, nama saya adalah Abdul Majid. Kita dari Koalisi Komunitas Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo. Adapun maksud kehadiran kami pada sore yang berbahagia ini, kami juga menerima undangan dari Pak Syaiful kemarin. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait isu-isu disabilitas, khususnya konteks perlindungan anak-anak yang ada di Sidoarjo. Kita sebagai difabel di Kabupaten Sidoarjo ini memimpikan mempunyai satu kota yang inklusif, mudah diakses, dan ramah penyandang disabilitas. Dalam hal ini juga harus ramah terhadap anak-anak penyandang disabilitas. Perjuangan itu sudah kita kumandangkan pada saat awal pilkada Sidoarjo, kemudian berakhir kemarin di tanggal 7 Juni kita sudah melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Aspirasi dari semua penyandang disabilitas, dalam hal ini ada Pertuni Sidoarjo, PPCM, kemudian Lira Disability Care, ada dari Yayasan Aurika. Kita sudah menyampaikan aspirasi itu, dan alhamdulillah aspirasi kita terima, dan tuntutan kami adalah kita ingin Sidoarjo ini mempunyai peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, dan kita sudah bersepakat dengan DPRD akan mengusulkan itu. Mengapa perda ini menjadi hal yang esensi? Karena menurut kami dengan adanya payung hukum, maka pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas anak-anak difabel ini bisa terpayungi. Maka dari itu pada sore hari ini kita datang di sini, yang pertama ingin memohon dukungan, memohon doa dan restu agar perjuangan kami untuk bisa mempunyai perda tentang penyandang disabilitas dan mempunyai kota yang inklusif agar segera tercapai. Melalui forum ini nanti kita juga minta forum kerukunan antarumat beragama Sidoarjo dan juga Komnas Perlindungan Anak, dalam hal ini yang langsung diwakili oleh Bang Aris Merdeka Sirait. Kita ingin memohon dukungan itu sebagai spirit kami untuk bisa memiliki kota yang inklusif. Terakhir, untuk mengawal perjuangan itu, saya kira kita tidak ingin berdiri dan berpangku tangan. Kita akan terus menggalang dukungan dari seluruh warga masyarakat Sidoarjo dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka dari hal itu, saya memohon nanti perwakilan FKUB dan juga Bang Aris sendiri, kita mempunyai agenda hari ini. Kalau diperkenankan, kita akan melaunching petisi online dukung gerakan membuat perda tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. Karena apa? Dengan perda itu kita yakin kita akan kuat, dan dengan semangat kebersamaan, kebinekaan, maka apa yang kita cita-citakan untuk memiliki kota yang inklusif, mudah diakses, dan ramah bagi seluruh penyandang disabilitas dapat segera tercapai. Mungkin dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Majid. Terima kasih Pak Abdul Majid. Saya kira ini kita sepakat semua. Saya lebih simpel. Ketika kita sudah bersua dan berdiskusi tempat ini, kita harus memulai audiensi dengan pemerintah di tempat ini menyampaikan aspirasi itu. Tentu perlu ada dukungan lewat pernyataan atau petisi lewat online, itu tidak masalah. Tetapi karena ini merupakan kebutuhan dan hak asasi manusia, di mana kita harus mengundang kehadiran pemerintah dan negara untuk memberikan yang terbaik bagi ABK yang ada di Sidoarjo. Jadi tidak hanya sekadar statement saja, tetapi
sampai pada penyediaan fasilitas-fasilitas. Ini penting, dan ini juga bisa membangun kesadaran bahwa kita sama, tidak bisa kita membeda-bedakan. ABK dengan yang lainnya adalah sama-sama ciptaan Tuhan, dan tidak pernah kita minta lahir dalam kondisi seperti apa yang ada pada kita. Karena itu harus disyukuri dan harus dihormati sebagai bagian dari asas manusia. Oleh sebab itu saya kira nanti kita tidak lanjuti, FKUB bersama Komnas Perlindungan Anak langsung menghadap pengambil keputusan di sini, termasuk DPR sebagai perwakilan anggota masyarakat untuk melahirkan perda itu. Nanti tinggal kita keluarkan saja setelah nanti kita ada MOU, FKUB dengan Komnas Perlindungan Anak menghadap langsung kepada pengambil keputusan. Di samping ada dukungan masyarakat Sidoarjo lewat media online, saya kira Pak Menteri masih tidak ada masalah. Itu konkretnya, karena ini adalah harus cepat. Jangan ada istilah kota inklusif, kota yang ramah anak, tetapi implementasinya nggak ada. Jadi kita artinya FKUB dengan Komnas Perlindungan Anak nanti bisa menjadi organisasi yang kontrol terhadap kebijakan ini. Paling tidak ya memberikan kesadaran kepada anggota DPR, karena bisa saja inisiasinya datang dari anggota DPR atau DPR untuk melahirkan perda yang sesuai dengan permintaan kita, supaya sungguh-sungguh si Kabupaten Sidoarjo itu kota-kota yang inklusif, bersahabat maupun ramah pada anak-anak. Demikian juga bisa kita dorong inisiasi itu datang dari pemerintahnya, dari legislatif dan eksekutif, seperti itu Pak. Jadi mari kita sama-sama, dan saya kira kita memulai pendataan, sistem pendataan kita tentang ABK dan sebagainya, kategori apa, berapa jumlah Kabupaten Sidoarjo layakkah kita minta perda khusus untuk kota yang harus dibuat di dalam aturan daerah inklusif dan sebagainya. Itu perlu Pak. Tolong Pak Abdul Majid juga membantu kita sistem pendataan kita supaya kita punya dasar yang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Saya kira demikian Pak Abdul Majid ya. Jadi nanti kita diskusikan lagi bagaimana kita menghadap secara khusus. Saya kira demikian Pak Abdul Majid ya. Terima kasih. Mungkin masih ada ya yang mau bertanya. Alhamdulillah untuk Bapak Abdul Majid sudah dapat jawaban yang begitu memuaskan dari beliau, dan insya Allah akan terrealisasi apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Abdul Majid. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya kembali yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Muhammad Ain Bala Sirait. Terus terang saya masih jet lag Pak Sirait. Karena biasanya hanya lihat TV. Ini satu panggung. Tapi paling tidak saya itu menyimpan sesuatu yang kepingin saya sampaikan lama, tetapi belum bisa diaplikasi. Sebetulnya prinsipnya sama dengan Pak Majid tadi. Kalau saya karena memang concernnya di dunia pendidikan yang setiap hari ketemu anak-anak, siswa-siswa. Nah, kami ini terus terang Pak resah terhadap adanya warkop wifi 24 jam. Dan ini bagi kami, saya sudah 3 tahun sampai 5 tahun yang lalu itu berjuang terus. Ya apa ya, bagaimana caranya ini ada pembatasan. Mikir saya ada perda tentang terkait warkop wifi 24 jam. Nah, kenapa ini penting? Terakhir kalau cerita banyak, dan saya sedikit punya beberapa analisis data terkait bagaimana dampaknya terhadap siswa-siswa ini. Dan kebetulan saya bergerak mulai playgroup sampai SMA, dan beberapa teman juga resah terhadap itu. Nah, saya tidak kepingin menutup, tapi ada perda yang mengatur itu, sehingga anak-anak ini tidak sampai 24 jam di warkop. Akibatnya apa? Anak-anak ketika masuk sekolah itu
sering telat dan sebagainya. Terakhir sebelum corona kemarin, kami dikejutkan dengan anak-anak yang kemudian ketika ujian negara, itu kami harus nyusuli ke rumah-rumah, nyusuli ke rumah-rumah guru-gurunya ini. Jadi akhirnya guru-guru bingung, mau bagaimana lagi kita menindak anak-anak ini. Dihukum sudah, kekerasan nanti dilaporkan polisi. Kan bingung guru-gurunya ini. Pak ini guru juga Pak, jadi Pak Siva ini juga guru juga kebingungan juga ini kan. Jadi biar saya sering diskusi beliau sampai kadang-kadang bingung mikirin bagaimana dampak dari warkop ini. Ini kita belum bicara tentang apa prosesi online yang di sana, belum bicara tentang akibat ujaran kebencian yang ditimbulkan di sana, belum bicara tentang narkoba dan sebagainya. Nah ini kami titip juga, kalau tadi munculnya perda tentang disabilitas, saya juga kepingin muncul perda terkait dengan warkop wifi 24 jam. Yang kami inginkan tidak mulu-mulu Pak, ada pembatasan wifi, itu saja Pak. Pembatasan wifi minimal dimatikan jam 11, anak-anak insya sudah pulang, atau jam 10 wifi-nya dimatikan, warkopnya tetap tidak apa-apa, tapi wifi-nya dimatikan insya Allah anak-anak sudah pulang. Itu kira-kira ya hal kecil tapi dampaknya sangat luar biasa di setiap ini. Terima kasih Pak Jabang Syahid, mudah-mudahan bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya kira tadi saya respon cepat itu dan dimungkinkan bisa dilakukan perda khusus kota inklusif, ya, karena itu bagian dari komitmen negara. Setiap kabupaten kota itu harus layak pada layak yang bagaimana ukurannya dan indikatornya tentu akan diatur dalam perda itu. Jadi untuk ABK itu bisa khusus perda, di dalamnya mengatur tentang hal-hal yang lebih memberikan perlindungan, ya, karena itu bukan hanya untuk anak tapi untuk orang dewasa, karena ABK kan bukan hanya anak-anak saja. Nah untuk Pak Ustadz saya kira itu bisa juga dilakukan Pak. Itu dimasukkan, kebetulan di Kabupaten Sidoarjo itu belum ada perda tentang perlindungan anak. Jadi artikel-artikel atau pasal-pasal yang menyangkut apa yang menjadi keluhan dari anggota masyarakat termasuk Pak Ustadz tadi itu bisa dimasukkan di dalam Pak. Jadi tidak hanya tentang pembatasan penggunaan internet, tapi hal-hal yang sifatnya bagaimana kalau ada orang dewasa melakukan katakanlah menanamkan paham-paham atau ujaran-ujaran itu diatur di dalam perda itu, gitu. Karena yang tidak berhubungan dengan anak itu tidak ada satupun otoritas dari orang dewasa untuk memaksakan kehendak itu. Tidak ada kebebasan di situ, kebebasan dalam arti di bawah pengawasan orang tua. Jadi tidak bebas melakukan dewe, tapi tetap dalam pengawasan. Itu harapan saya. Dan itu dimungkinkan atas inisiasi DPR, atas inisiasi pemerintah untuk melahirkan. Kebetulan di Kabupaten Sidoarjo itu belum ada perda perlindungan anak, termasuk dalam dan belajar itu dimasukkan di dalam perda itu Pak. Jadi bukan hanya sendiri perda untuk membatasi orang menggunakan internet, warkop dan sebagainya, tapi ada aturan dari pasal-pasal yang di dalamnya. Supaya apa? Supaya satu perda itu tapi mengatur banyak. Kalau tadi itu inklusif itu memang sendiri, karena itu memang ada aturan hukumnya sendiri, juga ada aturan ke atas. Jadi perda itu juga aturan undang-undang perlindungan anak Pak. Dari sifatnya implementatif, itu bisa diusulkan oleh siapa? FKUB bersama dengan Komnas Perlindungan Anak, karena menyangkut tentang anak, kan gitu. Nah FKUB adalah bagian dari bagaimana komitmen anggota masyarakat lintas agama, gitu. Jadi tidak membeda-bedakan itu, bahwa perlindungan anak itu tidak membedakan bahwa dia keriting atau tidak keriting, kan gitu. Menurut saya itu. Jadi tentu nanti atas nama FKUB Pak dengan Komnas Perlindungan Anak mengusulkan itu. Saya kira pemerintah pasti akan terbuka, karena apa? Itu menolong kebijakan pemerintah yang sekarang, kan gitu, supaya anak-anak di Sidoarjo itu betul-betul bisa terlindungi dari segala bentuk kejahatan-kejahatan. Nah, belum lagi kita bicara tentang kekerasan Pak. Saya ingin sampaikan ini mungkin untuk
kawan-kawan di FKUB yang mungkin hanya mendengar, tapi data yang disampaikan, pelanggaran hak anak di Indonesia itu sudah bukan darurat, tapi sudah abnormal. Karena apa? Perkosaan itu yang kita tahu biasanya dilakukan orang per orang. Sekarang bergerombol. Bisa pelakunya 5-11 orang, korbannya 1. Lalu setelah dilakukan kejahatan seksual itu, dipaksa hak hidupnya hilang dan dibuang. Kan terjadi Pak, itu abnormal. Bagaimana orang dewasa sampai 11 orang misalnya melakukan kejahatan seksual, itu ada. Nah itu bisa dimasukkan Pak di dalam perda itu supaya anak-anak terlindungi dari situ. Bergerombol, artinya istilah hak asasi manusia itu gang rape, ya. Bukan hanya perkosaan, kalau perkosaan kan cuma sekali, tapi ini sudah serangan persetubuhan Pak, mengakibatkan anak-anak meninggal dunia. Itu abnormal. Ada ibu-ibu, saya bukan mengatakan ibu semua ya, ada kasus ibu misalnya, ketika anaknya ditemukan agak sedikit nakal gitu. Tapi apa hukumannya Pak? Mengerikan sekali, padahal ibu itu mengandung 9 bulan dan melahirkan, membesarkan. Tapi setelah berusia 2 tahun, 8 bulan misalnya itu mengalami kekerasan, disiram air panas, direndam, dibak, ditinggal begitu, ya kan meninggal Pak. Itu abnormal atau tidak Pak? Abnormal Pak. Pelakunya aja sudah abnormal, tetapi kita juga bisa juga abnormal Pak, karena kita tidak membantu, tidak memberikan respon terhadap itu. Respon itu bukan hanya menolong begitu saja, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, perhatian dan sebagainya, itu bagian dari menolong. Nah situasinya abnormal Pak. Bapak bisa bayangkan, ini bukan provokasi Pak. Dan data menunjukkan sebelum dan sesudah corona, itu 52% itu didominasi kejahatan terhadap anak-anak, kekerasan seksual. Mengerikan Pak. Rumah tidak aman lagi Pak, apalagi sekarang dengan corona sekarang kan stay at home. Anak sudah tidak bisa lagi sampai hari ini untuk sekolah tatap muka. Artinya dia stay di rumah. Sementara orang tua kehilangan pekerjaan Pak dengan corona sekarang. Oh, rasa stres Pak. Disuruh ikut daring itu sebagai orang tua untuk mengerjakan PR-PR yang ada. Nggak semua kan bisa Pak, nggak semua punya smartphone, phone. Nah di Sidoarjo mungkin juga, tapi kalau Bapak ke daerah perbatasan, nggak ono sinyal Pak. Terus dipaksakan untuk itu, ya stres orang tuanya. Akibatnya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Nuh anaknya 5 Pak, handphonenya cuma 1. Gantian Pak, stres. Ibunya yang biasanya tidak bisa bergerak, bergerak sana, belum lagi rewel. Di Pamulang Pak, itu karena ada, ini contoh kasus saja, ada 2 kembaran, 1 mengerjakan lewat online, 1 lambat. Pukulin Pak, pukulin karena ketakutan meninggal dunia, dibawa dikuburkan di daerah Lebak, Pak. Artinya terjadi kekerasan dalam rumah tangga akibat dari corona itu. Maka saya kira itu tadi, saya selalu mengatakan kalau rumah harus terus beribadah. Kita sebagai orang tua harus menjadi imam, bukan menjadi malapetaka di sini. Itulah yang disebut dengan ketahanan keluarga itu. FKUB bisa, sosialisasi bisa. Itu yang saya maksud di dalam perda itu juga diatur tentang itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak dari korban-korban kekerasan? Di samping tadi, ya ada anak lebih dari 24 jam di jalanan, ya. Lalu kemudian dia akan melakukan begal macam-macam. Itu harus diatur. Di perda itu pun harus diatur kewenangan kita, bahwa walaupun itu bukan anak kita. Nah kalau sekarang kan bisa takut intervensi kan? Ada anak di sono itu misalnya kita tegur, anak itu melawan sama kita, nah, supaya tidak seperti itu kita dibuat, akhirnya kita diem kan Pak. Jadi dengan perda itu kewajiban anggota masyarakat untuk
memberikan nasihat-nasihat pada anak, sekalipun itu bukan anak kita, tapi itu anak bangsa gitu. Kok sekarang coba Bapak, anak sering dipukulin di satu tetangganya Bapak, berani nggak Bapak? Takut paling tidak, nanti kita anggap intervensi. Tapi kalau ada perda itu, kita bisa masuk karena ada perda. Ini perda loh. Jadi kalau mau pukulin anakmu, saya punya kewajiban untuk menyalahkan. Kalau sekarang kan, Bapak pernah dengar kasus Angelin Pak di Bali? Itu kalau warga masyarakat mau care terhadap termasuk gurunya, nggak akan memberikan nyawa dia. Tapi karena takut bahwa kita dianggap intervensi terhadap keluarga itu, apalagi kalau kita kemampuan ekonominya di bawah dari si pelaku, kan jadi enggak kan? Itu yang terjadi Pak. Karena gurunya juga nggak berani melakukan intervensi langsung, walaupun tahu masalahnya. Tapi karena terus bertahun-tahun ya meninggal Pak. Nah kalau ada pidana di waktu sekarang, itu diatur juga kewenangan kita, itu kewajiban menyelamatkan kita. Karena itu ada tampilan hukumnya Bapak Ibu. Undang-Undang 35 tahun 2016, jika Bapak mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap anak di mata kita sementara anak itu membutuhkan pertolongan kita dan kita tidak berbuat, itu masuk kategori tidak pidana pembiaran. Pidananya 5 tahun. Nih aku ngerti Pak Ustadz bikin melakukan apa-apa, saya bisa laporkan karena dia tidak berbuat. Itu undang-undangnya Pak. Jadi bukan aturannya harus merdeka silat Pak, bukan. Undang-undang perlindungan anak begitu. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan undang-undang kita cukup baik Pak. Sama seperti di Eropa. Kalau misalnya gurunya mencubit saja lebih dulu, gurunya itu bisa panggil bapaknya. Di Indonesia sebenarnya bisa Pak. Bapak ada guru di sini Pak. Wah, itu punya kewajiban. Kalau misalnya murid ibu ada memar, lalu kemudian loh kok setiap hari sekarang jadi lemes gitu. Ibu itu punya hak untuk mengambil keluarga itu. Nggak mau menyelesaikan masalah itu, ibu bisa pergi ke polisi 5 tahun Pak. Bisa Bapak itu. Ibu kan dulu atau OMA. Artinya undang-undang kita ada itu Pak. Tetapi kalau kita tidak menjalankan itu, kita bisa dikenakan, gurunya bisa kena. Sudah tahu dicubit, sudah tahu nanti apa, sudah ini, tapi tidak melapor 5 tahun. Itu undang-undang loh. Dan itu belum terlaksana, karena harus 5 tahun minimal itu. Karena ikut membiarkan terjadinya pelanggaran. Ini bukan guyon loh. Ini undang-undangnya jelas. Karena implementasinya saja belum dilakukan. Misalnya nih, ibu tidak berbuat padahal anak itu sudah dicubitin ibunya. Diem tuh, atau dipukul ayahnya atau diperkosa oleh ayahnya, tapi ibu tidak melakukan tindakan, mengetahui tapi tidak berbuat 5 tahun. Jadi undang-undang di Eropa itu sebenarnya diadopsi di Indonesia juga ada. Cuma sampai hari ini itu tadi betapa pentingnya kerjaan supaya diberikan tanggung jawab kewajiban kepada kita, sehingga kerjaan itu menguatkan kita untuk melakukan intervensi penyelamatan terhadap anak-anak ini. Bapak Ibu, kalau itu dilaksanakan tidak ada lagi kekerasan. Cuma persoalannya kalau mau lapor ketakutan karena si pelapor itu yang bolak-balik ke polisi. Terus duitnya dari mana? Itu kalau di Sidoarjo, tapi kalau di tingkat kecamatan yang jauh dari aparat penegak hukum ya mikir, ya kan mikir Bu untuk karena apa, transportasi lah, apalah dan sebagainya, ganggulah pekerjaan kita dan sebagainya. Itu loh. Karena itulah maka di tingkat nasional Bapak Ibu kita sedang memperjuangkan mekanisme atau sistem perlindungan anak. Karena kita semua sudah elektronik Pak. Bisa nggak sistem elektronik pencet begini jam selesai tanpa kita mengeluarkan biaya, sehingga kontrol masyarakat di setiap desa jelas. Kan kita sedang sistem digitalnya serba elektronik kan.
Tetapi di Indonesia belum ada sistem atau mekanisme nasional untuk anggota masyarakat menggunakan itu sebagai gerakan perlindungan anak dulu. Misalnya di kelurahan di Garmen ada kalau ada pelanggaran apa hukumannya. Jadi tidak face to face lagi itu, berjalan secara elektronik. Saya kira begitu ya, Pak Ustadz, bahwa saya sepakat bahwa perda itu harus dilakukan dan termasuk apa yang saya sampaikan. Maaf kalau jadinya panjang-panjang lebar. Kalau saya udah bicara begini sampai kapan Pak? Nambah aja, nggak ada tahu. Walaupun masih masih ngomong-ngomong. Makanya saya selalu mengatakan dalam posisi apapun anak harus dilindungi. Kecuali bagi saya dunia ini runtuh. Kalau dunia ini runtuh, harus merdeka saya pasti akan berhenti bicara tentang anak. Terima kasih. Sama seperti yang lain, kami merasa ikut bangga dan bersama-sama beliau di sini yang biasanya hanya bisa lihat di media TV. Tadi sudah banyak disampaikan berkenaan kasus-kasus tentang perlakuan kepada. Cuman ini tadi yang menarik bagi saya bahwa hak asasi anak itu harus terlindungi untuk beragama. Terus kami ingin mengetahui, pasti sudah menemukan dari Komnas Perlindungan Anak tentang penanaman radikalisme atau penanaman ujaran kebencian terhadap pemerintah. Kita sudah tahu semuanya di media, bahkan di Sidoarjo mungkin ada bagaimana ada satu lembaga yang contoh anak tidak diperbolehkan hormat kepada bendera merah putih. Inilah langkah-langkah dari Komnas HAM terhadap melindungi anak supaya tidak melawan pemerintah. Terus terhadap langkah kelembagaannya itu bagaimana? Apakah sudah pernah terjadi hal ini? Karena ini ya saya sepakat mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi kalau itu dibiarkan maka kita kewalahan. Mungkin Ustadz ini jadi Ustadz ini. Ini sudah fakta yang kami lihat. Kalau mohon maaf mungkin di setiap agama sudah ada penanaman anak usia dini sudah dibekali pembelajaran keagamaan. Ini tapi terhadap itu tadi bagaimana langkah Komnas HAM terhadap lembaga yang sudah nyata-nyata memberikan kalau dianggap penanaman untuk melawan atau memusuhi negara itu bagaimana langkah karena di Sidoarjo juga ada. Terima kasih. Mohon barangkali nanti ada ilmu yang manfaat bagi kita di FKUB untuk pendekatan preventif untuk melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya harus diskusi panjang dengan para dingin gitu kan. Karena kalau ada negatif positif pasti agak jauh gitu kan. Nah, bagaimana memikirkan positif dan negatif itu kan Pak? Fakta Bapak katakan tadi bahwa memang ada fenomena yang menakutkan sekarang. Bahwa untuk kepentingan individu, kelompok maupun disebut Bapak tadi lembaga itu terjadi perbedaan persepsi dan pandangan. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ketemu. Nah, Komnas Perlindungan Anak selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak itu. Caranya adalah melakukan diskusi-diskusi, memberikan akses untuk kita menerima apa pandangannya. Contoh misalnya saya seringkali diminta menjadi saksi ahli di pengadilan, di mana ada salah satu lembaga yang tadi Bapak katakan bahwa tidak wajib untuk menghormat bendera dan sebagainya, dan tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya, gitu. Tapi tetap berdiri ketika ada Indonesia Raya, ya ngadep kan Pak, itu dianggap bukan menghina dari lagu itu dan bendera itu. Itu kan perbedaan dan pandangan yang berbeda yang ditanamkan oleh orang dewasa. Maka pendekatannya harus pada orang dewasa. Anak ini kan diajarkan
Kalau di rumah kan apapun yang kita inginkan kepada anak pasti dia tunduk pada otoritas orang dewasa di sekitarnya, apalagi orang tua. Karena orang tua memberikan nasihat itu paling diutamakan bahwa itu yang baik. Nasihat orang lain itu nomor 2. Ketika orang tua menanamkan tadi paham-paham itu, dia anggap itu kebenaran kan Pak. Gitu. Nah makanya FKUB sebenarnya adalah sebuah komunitas untuk memberikan kesadaran itu. Tidak boleh memaksakan kehendak dan seterusnya. Nah ini berat sekali karena memang tuh kan nggak mungkin lagi kita udah diskusi kalau itu negatif positif Pak. Pasti ada api di situ kan. Tetapi kita harus pintar mengedepankan kepentingan terbaik anak itu. Itu yang saya lakukan Pak. Oleh karena itu bekerjasama dengan pemerintah bagaimana melakukan apa yang disebut deradikalisme. Radikal boleh Pak. Radikal untuk mempertahankan agama kita karena itu merupakan kebebasan, tetapi tetap sesuai dengan agama yang dianut, itu tidak boleh beda-beda seperti itu. Nah ini kan kalau terjadi seperti Bapak katakan tadi ada lembaga gitu, itu kan karena perbedaan pandangan dan persepsi. Memang kerja keras, itulah fungsinya FKUB sebenarnya Pak. Untuk menyatukan perbedaan pandangan itu, untuk menyatukan langkah, misalnya langkah saya ke kiri, langkah Bapak di depan, tetapi itu satu iring-iringan, saling menghormati. Kan tak mungkin Pak, kita samakan Bapak keriting kayak harus keriting. Gue di molor-molor itu nggak keriting Pak. Apa namanya itu? Pakai apa itu yang berbuat tuh? Yang itu. Sama seperti di Irian Pak. Bagaimana ada promosi iklan meluruskan rambut? Lumayan udah dibawa sonongnya dulu keriting ngomong-ngomongnya soal. Nah itu artinya itu analoginya Pak. Disitulah fungsi kita. Harus memang lapang dada. Tetapi kan itu nggak bisa dipaksakan Pak. Itu makanya ada di Sidoarjo bukan hanya ada di banyak tempat. Cuma adilkah kita hanya untuk kepentingan orang dewasa kita tanamkan paham-paham yang tidak sesuai dengan perkembangan anak itu. Bangunlah anak itu sesuai bakat minatnya. Maka selalu saya ingatkan kepada bangsa ini, tidak boleh memaksakan anak kalau dia ingin nasi goreng, tapi dia harus kita paksa Indomie. Anak mau sekolah di kedokteran, tapi kita bilang sekolah yang ini, nggak boleh Pak. Nah tugas dan fungsi kita adalah mengarahkan bakat minat itu. Seringkali kan kita paksakan. Ada kasus Pak, waktu mudanya Bapak itu nggak sampai dari sekolah di kedokteran. Setelah punya anak masuk mau kuliah dipaksakan dia masuk ke kedokteran. Jadi orang ketemu Pak. Apalagi ini zaman digital. Oleh karena itu selalu saya katakan kita harus berani merubah paradigma pola pengasuhan kita yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Itu loh mengatasi tentang penanaman itu. Ada organisasi Pak, jadi sulit memang. Tapi saya punya pengalaman sebagai saksi ahli. Ada di salah satu penganut agama dalam konteks saksi Jehovah namanya. Jehovah itu ya. Nah di situ kan anak-anak nggak boleh di sekolah formal di SD Pak, nggak boleh ngormat bukan nggak boleh, nggak mau. Tapi dia berdiri di barisan itu, tapi mau apa Pak? Orang suruh ini nggak mau dia. Nah itu sebagai saksi ahli saya selalu mengatakan bahwa kebebasan beragama itu harus kita kedepankan, tetapi kita jelaskan aturan-aturan yang berlaku di negeri ini atau tata tertib dan sebagainya. Saya kira begitu. Makanya saya bilang tadi, saya senang sekali kita nanti bisa diskusi panjang pelan-pelan gitu. Karena kalau formal-formal seperti ini kita saling menjaga, tapi kalau guyonan dulu ada guyonan ngomong-ngomong pasti akan bisa. Itu pentingnya FKUB Pak. Nah kalau forum Pak, kalau formal kayak seminar ini kan selalu harus menjaga. Tapi kalau guyonan nongkrong minum kopi FKUB itu lah pentingnya. Saya kira demikian, terima kasih.
Pernyataan ya? Iya, Jangan ada saya. Gimana tanda tangannya Pak Epul? Ini ya? Iya. Semua ya? Atau satu aja? Oke. Tangan Pak. Bapak. Dulu tangan ini. Bentar Pak, ada Gambar. Oke, tenang.